Harus kuliah atau cukup rebahan sambil browsing? Itu adalah pertanyaan yang kini mengemuka sekali di kalangan anak Gen Z. Kenapa? Karena ada kekuatan digital yang luar biasa yang bisa memudahkan mereka untuk bisa mengakses segala informasi, termasuk juga pengetahuan yang dibutuhkan untuk konteks pendidikan mereka. Maka jangan pernah lupa untuk memperhatikan peringatan Menteri Agama sebagai berikut. Kita melihat dan memahami sekali apa yang menjadi perhatian dari Menteri Agama. Jangan-jangan kita mendapatkan banyak ilmu bukan di kampus, tapi di atas kasur sambil browsing. Browsing ini berarti kemudian kekuatan dan aktivitas setiap individu yang mungkin akan terfasilitasi oleh kemajuan teknologi digital sehingga mereka bisa mengakses semua yang sebelumnya mungkin tidak pernah diharapkan dan diekspektasi akan mudah diakses. Kekuatan teknologi digital bisa memudahkan banyak hal. Yang dulu sulit sekarang mudah didapat, dulu mungkin nggak bisa diakses sekarang sangat terbuka diakses, maka kekuatan teknologi digital membuat akses semakin bisa dilakukan secara mandiri. Kalau peringatan Menteri Agama ini ditujukan kepada pendidikan tinggi, sebetulnya tidak hanya untuk pendidikan tinggi. Memang mukhotobnya, audiensnya adalah para pemangku kepentingan pendidikan tinggi, tapi sebetulnya juga berlaku kepada seluruh jenjang pendidikan yang ada di negeri ini. Karena itu penting bagi kita semua untuk memperhatikan inilah yang disebut dengan amanah transformasi pembelajaran. Pembelajaran hari ini tidak boleh diselenggarakan dengan cara yang biasa-biasa saja berdasarkan pengalaman apa ada yang kita terima sebelumnya, dan itu berarti tidak ada inovasi. Amanat transformasi pembelajaran mengharuskan kita semua untuk selalu berinovasi dalam penyelenggaraan pembelajaran. Apa yang harus kita lakukan sebagai penyelenggara pendidikan dan sekaligus juga sebagai pelaku pembelajaran di lapangan? Pertama, jangan pernah lupa bahwa seluruh layanan pendidikan itu tidak boleh jauh-jauh dari kekuatan dan sekaligus juga kemajuan teknologi digital. Karena hari ini peserta didik, anak Gen Z yang ada di perguruan tinggi, bahkan generasi alpha di bawahnya itu sudah terekspos ke dunia digital secara masif. Maka karena itu pendidikan tidak boleh menjaga jarak dari layanan pendidikan yang diselenggarakan di dalamnya supaya ada kedekatan antara layanan pendidikan dengan audiens peserta didik yang ada di dalamnya. Pelajaran kedua, transformasi pembelajaran itu bukan berarti sekedar bermakna bahwa ada atau tersedianya aplikasi digital dalam konteks penyelenggaraan pendidikan, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah harus diciptakan ekosistem digital bagi berjalannya inovasi pembelajaran di era kemajuan teknologi digital ini. Sebab kalau tidak ada ekosistem pembelajaran yang inovatif, transformatif, berbasis kekuatan digital, maka meskipun bisa tersedia infrastruktur yang luar biasa dari pembelajaran, sebetulnya tidak ada perubahan dalam konteks penyelenggaraan layanan pendidikan yang transformatif, terdigitalisasi untuk peserta didik secara luas. Pelajaran ketiga, meskipun kemudian layanannya dibikin tidak jauh-jauh dari kemajuan teknologi digital, lalu ekosistem diciptakan, lalu piranti digital diciptakan, tapi kalau pelaku pembelajarannya tidak punya kecakapan, keterampilan dalam memainkan sekaligus juga menggunakan piranti digital, tentu di sana akan banyak kesia-siaan. Maka langkah terakhir yang harus dilakukan oleh seluruh penyelenggara pendidikan tinggi atau di bawahnya adalah memastikan bahwa pelaku pembelajaran langsung di ruang kelas pembelajaran harus terampil memanfaatkan kemajuan teknologi digital untuk pembelajaran generasi yang sudah terdigitalize hari ini. Pengen tahu apa detailnya? Baca tulisan saya di link di bawah ini.